Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw فلا عدوان إلا على الظالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang banyak Allah beri. Pagi kau saja tidak terhitung banyak, mulai dari bangun tidur, berzikir, ingat Allah, bisa melaksanakan ibadah, salat berjamaah. Itu bagian dari karunia Allah yang tak mungkin kita dapatkan kalau tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada orang pilihanlah yang diberi oleh Allah nikmat yang terbaik. Semoga kita bisa mensyukurinya. Alhamdulillah. Sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 193. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Kita cari Al-Quran. Wa qatiluhum, wa dan qatilu, perangilah oleh kalian hum mereka, hatta sehingga, la takuna, la tidak, takuna ada dianya fitnah, adanya fitnah. Jadi perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Petanglah kita kaji fitnah. Wa yakuna, dan adalah ya ad-dinu, agama itu lillah, hanya milik Allah saja, tinggal lagi. Fa in intahu, maka in jika intahu mereka berhenti atau mengakhiri perbuatan mereka, fala udwana, maka la tiadalah udwana, permusuhan, illa, kecuali, ala, atas, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Imam Qurtubi menjelaskan ringkas saja tentang dua hal ini. Pas loh dengan waktu kita Jumat, karena kita di Sarawak setiap Jumat selesai sholat subuh kita lanjutkan dengan sarapan bersama. Pertama adalah waqatiluhum. Ini adalah perintah untuk memerangi likulli musyrik, kepada siapa saja yang berbuat musyrik, fi kulli maudhi, di mana saja berada. Orang pelaku musyrik, pelaku syirik mesti diperangi. Ya, tentu tidak harus angkat senjata, tapi yang jangan dibiarkan kalau ada kita atau awak seorang mungkin yang masih berlaku syirik, jangan dibiarkan nyaman berlaku syirik. Atau kalau ada keluarga yang berbuat syirik, jangan biarkan mereka terus melakukannya. Tak laku aja dan kau dapat dengan susah payah. Sebab itu bagian dari perintah Allah. Jangan sampai ada yang menduakan Allah lagi di muka bumi. Ala man ra'aha
nasikah. Ada yang mengatakan ayat ini nasikh, atau ada juga mengatakan ayat ini mansukh. Mansukh artinya tidak terpakai secara hukum. Maknanya adalah qatilu haula'il ladzina qala Allahu fihim. Jadi ada yang mengatakan ayat ini dimansukh sebab sudah ada ayat sebelumnya yang menyatakan untuk perang. Bagi kita Bapak Halu tetap membacanya walaupun dihapus hukumnya, tetapi ini bisa dimaknai juga. Wa huwa amrun bi qitalin mutlaq, sebab ini adalah perintah mutlak, mestinya berperang secara mutlak. Dia harus perang, memerangi kesyirikan. Ada perang ke senjata utama. Disikor sebut ala ay bisyarti ayyabda'ul kufar. Kalau pakai senjata syaratnya adalah orang musyrik, orang kafir itu lebih dahulu angkik senjata. Ini lebih dulu perang mereka, baru kita perang. Kita hanya serangan balik. Jadi tidak mendahului. Wa yakuna dinu lillah, itu dia. Sehingga hanya agama Allah yang ada di dunia ini. Sampai tegaknya agama Allah, itu bagian kita perintah Allah, ayo perangi kemusyrikan, perbuatan syirik. Ini kan ada taruh ya, ada taruh ini. Karena kalau tidak ada itu tidak ada pejuang sampai kiamat. Jadi yang namanya kesyirikan, kekufuran, ini indikasinya bahwa sampai kiamat yang namanya kesyirikan itu akan ada. Ujian untuk berlaku syirik bagi kita pun akan tetap ada. Matawan sakit, demam, lapai ke dokter A, B, C sampai Z, nak cegak-cegak. Ternyata setelah disimbang di orang sebelah rumah, tetunggu itu tilantang, diolesankahkan yang cegak akan ujian. Oh, kebetul bosobok je nuku ruweh je buku. Akhirnya ikut juga itu ujian, dan itu mesti diperangi. Maksud diperangi itu jangan sampai terlakuan dewa. Atau kalau di jodoh sana harus diingian, tidak diam saja. Bahkan Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka berkata la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, tiada yang menyembuhkan kecuali Allah, tiada yang patut disembah kecuali. Jadi tidak ada yang lain, kita tiadakan yang lain, hanya Allah saja. Sehingga tegaklah agama Allah itu. Jadi apa saja karajawa hanya karena Allah. Fadallatil ayati wal hadis ala anna sababal qital wal kufru. Sebab boleh perang itu adalah kekufuran. Jadi mesti diperangi. Samojo kalau dalam pendidikan di Indonesia ada tagline memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan. Bukan orang miskin yang diperangi, yang kayak saya dibunuh-bunuh, karena itu. Jadi bahas supaya kemiskinan hilang, bahas kebodohan hilang. Bukan berarti orang yang bodoh diperangi, bukan. Nah, model itulah kira-kira. Hatta la takuna fitnah, tidak terjadi fitnah. Nah, petanglah kita bahas dalam konsep di Indonesia disebut al-fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah dalam bahasa Arab tidak fitnah menuduh orang, tetapi kekufuran. Baliak-baliak ke cara lamun dan salah, baliak-baliak ke cara kemusyrikan, itu yang disebut fitnah. Ujian berat, lebih berat dari pembunuhan. Sebab kalau dibunuh hanya berarti berbuat kesyirikan. Makanya lebih baik baginya meninggal supaya tidak bertambah perbuatan buruknya. Tapi kalau dia masih hidup dan berbuat syirik, maka dosa besar terus yang dikarajuan. Makanya fitnah itu ikhtibaru wal imtihan, ujian imtihan. Nah, ujian yang terburuk adalah kekufuran dan kemusyrikan. Fa in intahau, kalau mereka berhenti, kalau mereka stop mengakhiri perbuatan mereka, seperti yang dibahas petang, kalaulah berhenti, bahkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau di sikofa in intahau
fala udwana, maka tidak boleh lagi dimusuhi. Jadi kalau lah berhenti aja nak musuh, berarti tidak ada musuh abadi itu tidak ada. Dalam Islam musuhnya adalah kemusyrikan, bukan pelakunya. Pelakunya bisa jadi kini yo berbuat syirik, satunya bertaubat, tidak bisa kita mengklaim bahwa ini akan jahit tarik. Jadi fala udwana illa 'alaz zalim, kecuali atas orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zulmun artinya kegelapan, aniaya, dosa besar. Orang yang berbuat aniaya, orang yang berbuat dosa besar itu dimusuhi, itu diperangi. Itu jangan sampai ini terus berbuat dosa besar, berbuat kesyirikan, berbuat kezaliman. Itulah yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 193. Waqatiluhum, perangilah mereka, dan perangilah mereka atas dasar apa? Atas ayat sebelumnya hanya serangan balik saja, bukan yang mendahului. Itu bahayanya kalau kita sekedar membaca terjemahan. Kalau di terjemahan dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah saja tulisannya, padahal fitnah itu maksudnya bukan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia nuduh orang sesuatu melakukan yang tidak dilakukan, itu fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab artinya imtihan, ujian, ikhtibar atau tes. Ini sedang diuji dengan apa? Dengan kekufuran. Itu yang disebut fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah, yang ada hanya tegaknya agama Allah. Kalau mereka sudah berhenti, lah dilarang, lah jangan. Kalau lah berhenti fala udwan, maka tidak ada cap. Kalau lalu berhenti, aku mada, tidak ada mada selamanya. Mada itu ketikanya berbuat jahat. Sama juga orang hasud, maka dalam doa An-Nas, wa min syarri, dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang hasud apabila dia hasud. Walaupun orang hasud tapi nyonya diam saja atau sedang lalu, kan masalah. Ada orang yang iri, ada orang yang dengki, tapi sedang lalu, kan tidak bermasalah ya. Karena yang bermasalah tuh kalau iri dengkinya sedangnya kerajuan. Jadi udwana kalau lah berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali orang-orang yang pelaku perbuatan syirik atau dosa besar lainnya, kezaliman di muka bumi. Terakhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surgamu. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa bersama-sama nanti di surga Firdaus. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kemampuan terus bisa berbakti kepada mereka. Ya Allah, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami, keluarga kami, saudara kami, mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka semakin dekat kepadamu. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan mereka, jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.